Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu di perkuliahan kali ini, di mana perkuliahan kali ini berjalan dengan sistem hibrid, setengah kelas offline dan setengah kelas online dengan menggunakan Zoom. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah Lestari dari Kanan Spesialis Penyakit Dalam Hinosim. Insya Allah akan membawakan materi dengan topik patofisiologi demam. Salah satu topik yang sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa kedokteran yang merupakan bagian dari blok mekanisme dasar penyakit. Blok mekanisme dasar penyakit dibawakan di semester 2. Sebelum kita memulai materi, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik dok, permisi dok, permisi teman-teman. Sebelum kita memulai diskusi materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Nada Akil. Kita mulai kuliah kita. Seperti yang diterangkan tadi, materi ini disajikan di blok mekanisme dasar penyakit. Bobot bloknya sendiri ada 5 SKS. Disajikan dalam bentuk teori dengan 1 kali pertemuan, waktunya 2 kali 50 menit. Juga di blok ini ada juga metode pembelajaran dengan praktikum dan juga problem based learning. Dalam mata kuliah ini akan diajarkan bagaimana kita bisa memahami patofisiologi terjadinya demam pada seseorang. Kalian akan belajar mengenai definisi, etiologi, serta patofisiologi terjadinya demam. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu tujuan umumnya mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, bagaimana terjadinya demam. Kemudian tujuan khususnya, pertama, mahasiswa bisa menjelaskan definisi demam, lalu mahasiswa mengetahui apa-apa saja penyebab atau etiologi dari demam. Ketiga, mahasiswa mengetahui apa-apa saja pirogen endogen dan eksogen. Mahasiswa juga mampu menjelaskan patofisiologi terjadinya demam, dan mahasiswa mampu melakukan anamnesis dan pengukuran suhu tubuh pada pasien dengan keluhan demam. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis demam, dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi demam berdasarkan klinis, berdasarkan penyebab, dan berdasarkan lamanya demam. Sebelumnya mungkin kalian sudah belajar juga ya, karena sebelumnya kita telah melakukan pretest dengan menggunakan quizzes. Kita mulai materi kita. Ya. Jadi yang dikatakan demam atau definisi dari demam yaitu suhu tubuh yang berada di atas nilai normal, yaitu berada di atas 37,0 derajat Celcius dengan pengukuran aksiler, ya, 37,5 derajat Celcius dengan pengukuran peroral, dan 38,0 derajat Celcius dengan pengukuran suhu perektal. Nah, demam ini terjadi akibat adanya peningkatan pusat pengatur suhu atau kita sebut dengan termostat di area preoptik di hipotalamus anterior. Kenapa bisa terjadi peningkatan atau perubahan termostat? Ini dipengaruhi oleh pelepasan pirogen yang selanjutnya akan kita bahas. Untuk pertama kali kita harus sepakat dulu bahwa demam ini merupakan pertahanan tubuh. Jadi kalau ada pasien yang kita temui dan kita rawat dengan ada infeksi dan ada manifestasi demam, maka itu suatu hal yang harus kita syukuri, karena alhamdulillah berarti sistem imunnya masih bangun, masih awas ya, bahwa ada musuh yang menginfeksi tubuh.
Namun sendiri baru merupakan gejala penyakit dan bukan diagnosis. Menjadi tugas kita sebagai seorang dokter untuk menegakkan diagnosis apa penyebab demamnya, karena terapinya berdasarkan diagnosis dari penyebab demam. Pertama, untuk mengukur suhu, kita perlu tahu tentang termometer. Termometer berasal dari bahasa Latin yaitu termo, panas, dan meter, ataupun mengukur. Jenis-jenis termometer macam-macam. Pertama kali ditemukan termoskop. Ini adalah gambar termoskop, ya, alat termoskop yang ditemukan oleh Galileo, sarjana Galileo Galilei pada tahun 1593, di mana ada tabung, ya, yang berisi cairan, dan masing-masing di dalamnya ada tabung yang berwarna-warni dengan berisi cairan dengan berat jenis yang berbeda-beda. Suhu tubuh diukur dengan melihat naik turunnya tabung-tabung kecil di dalamnya. Ini sudah bisa melihat bahwa suhu tubuh tinggi tetapi tidak ada skala. Nah, penyempurnaannya selanjutnya, ya, dengan ditemukannya termometer alkohol, ya, Fahrenheit, lalu diubah lagi menjadi alkohol ternyata sangat sensitif dan tidak stabil, maka diperbaharui lagi dengan penemuan termometer air raksa. Kemudian ada juga termometer merkuri, dan terakhir termometer infrared. Setelah Fahrenheit, Anders Celsius dan juga sarjana Lord Kelvin adalah termasuk dari penemu dan penyempurna dari termometer dan akhirnya kita gunakan banyak sekali jenis termometer sekarang ini. Ada seperti ini yang biasa kita gunakan, ya, termometer air raksa, ini untuk aksiler, ya, kemudian ini untuk termometer anak-anak ataupun termometer rektal. Kemudian yang banyak kita gunakan termometer seperti ini digital, ya, baik yang menyentuh seperti ini ataupun yang tidak menyentuh dengan menggunakan infrared. Yang kita gunakan pada pasien-pasien infeksius dengan penularan yang cukup cepat, diantaranya COVID-19. Lalu ini temperatur suhu di mana normalnya 36,5 sampai 37,2, kurang dari 26,7 individu tidak sadar, kurang dari 35 dikategorikan sebagai hipotermi, dan kurang dari 36 subnormal, dan lebih dari 37,5 dikatakan hipertermia atau hiperpireksia, dan lebih dari 41,1 derajat Celcius disebut dengan hipertermia maligna. Ini sudah bisa membahayakan jiwa seseorang. Suhu tubuh kita tidak datar, tidak sama setiap harinya. Jadi dia fluktuatif berdasarkan waktu, di mana suhu pada sore hari lebih tinggi 1 derajat Celcius dari suhu tubuh pagi. Maka perlu kita cantumkan, kita mengukur suhu pada waktu kapan, ya. Dan didapatkan juga bahwa suhu tubuh seseorang atau wanita lebih tinggi pada fase atau masa ovulasi dan trimester pertama kehamilan. Pengukuran suhu tubuh seperti yang disebutkan tadi bisa di aksila, rektum, ataupun oral, di mana pada prinsipnya yang harus kita tahu bahwa suhu rektal lebih tinggi 0,5 derajat Celcius dibandingkan oral, dan suhu oral lebih tinggi juga 0,5 derajat Celcius dibandingkan suhu aksila. Dari sini kita tahu bahwa perbedaan suhu rektal dan aksila adalah 1 derajat Celcius. Adanya suhu yang lebih dari perbedaan suhu yang lebih dari 1 derajat Celcius rektal dengan aksila menunjukkan adanya suatu kondisi akut abdomen. Masuk di pembahasan yang paling penting menurut saya, yaitu patofisiologi demam. Bagaimana seseorang bisa menderita atau mengalami demam? Adanya demam bisa disebabkan apabila ada zat penyebab demam yang kita sebut dengan pirogen, di mana pirogen ini bisa berasal dari luar tubuh atau kita sebut dengan pirogen eksogen, ataupun dari dalam tubuh kita sendiri kita sebut dengan pirogen endogen. Pirogen eksogen diantaranya bakteri, virus, jamur, ataupun parasit, sedangkan pirogen
eksogen ini bisa berupa infeksi ataupun non-infeksi. Nah, yang non-infeksi diantaranya peradangan ya, ataupun keganasan ya, ataupun reaksi alergi, ataupun obat-obatan, ataupun adanya penyakit autoimun, semua itu bisa menyebabkan demam. Jadi pirogen tidak selalu penyebabnya infeksi, tetapi juga banyaknya non-infeksi. Nah, penyebab demam ya dari yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, pirogen endogen. Nah, ini adalah tabel apa saja yang bisa memicu lepasnya pirogen endogen. Bisa oleh mikroba seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, toksin mikroba. Zat yang atau racun yang dikeluarkan oleh mikroba itu. Ada endotoksin ya, endotoksin dari bakteri gram negatif ya, ataupun eksotoksin ya, ataupun enterotoksin ya, dan berbagai toksin dari bakteri lainnya. Nah, ada pun juga produk-produk mikroba seperti peptidoglikan. Ini dihasilkan oleh bakteri gram positif. Itu juga bisa menyebabkan lepasnya sitokin proinflamasi atau kita sebut dengan pirogen endogen. Kemudian komponen-komponen kekebalan tubuh dan juga sitokin ya. Ini juga bisa, satu sitokin bisa memicu pelepasan sitokin yang lainnya. Kompleks antigen antibody, komponen komplement, dan juga produk limfosit ya, sitokin pirogenik yang utamanya adalah interleukin 1 dan TNF alfa. Kemudian beberapa jenis obat-obatan seperti etiokolanolon, bleomisin, dan penisilin Nah, di sini yang paling penting pada patofisiologinya kita lihat ya, dari adanya infeksi ya, baik dari toksin mikroba, kemudian mediator inflamasi ya, ada reaksi itu akan merangsang reaksi imunologis. Nah, adanya pirogen eksogen ini akan menstimulasi, merangsang, membangunkan alarm tubuh kita di mana sel-sel monosit, makrofag, sel endotel mengeluarkan pirogen endogen ya. Pirogen endogen ini kerjanya untuk apa? Tugasnya untuk apa? Untuk memulai tahap pembentukan demam. Kenapa? Karena untuk mematikan bakteri ataupun mikroba-mikroba yang sudah dikenali oleh monosit makrofag tadi, maka tubuh kita harus menaikkan suhu yang di atas dari lingkungan normal dari mikroba tadi ya. Jadi kalau suhunya tinggi, mikroba, parasit, virus, bakterinya mati ya. Nah, itulah tugas awal dari pirogen. Nah, dikeluarkanlah sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosing factor alpha, dan interferon gamma. Nah, selanjutnya sitokin ini berikatan dengan reseptornya ya, beredar melalui sirkulasi ya, dan merangsang hipotalamus, endotel hipotalamus. Selanjutnya terjadi pelepasan asam arakidonat ya, kemudian melalui kerja dari enzim siklooksigenase 2, donat ini akan berubah menjadi prostaglandin 2. Prostaglandin 2 ini yang bertugas, inilah prostaglandin 2 yang bertugas baik secara direct ya ataupun melalui MP siklik untuk merubah set point termoregulator di hipotalamus anterior. Nah, setelah terjadi perubahan, maka tubuh bereaksi ya dengan kerja dari sistem saraf otonom maupun simpatis ya untuk mulai mengkonversi dan memproduksi panas sehingga akhirnya timbul demam.
apa respon tubuh yang terjadi? Kalau set poinnya sudah berubah, maka terjadi vasokonstriksi ya dari pembuluh darah kulit. Berarti sedikit darah yang di permukaan kulit kita. Akhirnya pengeluaran panas bisa dicegah dan penurunan aliran darah ke kulit menimbulkan pasien perasaan dingin ya, perasaan dingin. Dengan pasien merasa dingin itu, pasien akan membungkus, biasanya kita akan membungkus, otomatis membungkus badan kita, dan itu juga mengurangi pengeluaran panasnya. Kemudian melipat tubuh kita, itu juga mengurangi pengeluaran panas dari kulit. Lalu produksi panas meningkat, kerja dari saraf simpatis, ya, melepaskan epinefrin, tonus otot akan meningkat. Terjadilah apa yang kita sebut dengan menggigil. Menggigil ini adalah proses untuk memproduksi panas. Kemudian begitu juga dengan brown adipose tissue ya, itu juga bekerja untuk memproduksi panas. Lalu frekuensi denyut jantung meningkat, metabolisme meningkat, pasien merasa lemas, nyeri sendi, kemudian sakit kepala ya. Nah, ini yang mengganggu pasien yang demam ya. Jadi selain demam, keluhan-keluhan ini juga menyertai gelombang tidur melambat, pasien bisa delirium, dan adanya counter feedback terhadap hipotalamus, maka dihasilkan vasopresin, hormon antidiuretik, di mana ini menyebabkan diuresisnya berkurang. Nah, bagaimana sebenarnya pirogen endogen yang bersirkulasi berinteraksi dengan termoregulator di otak? Secara indirect, interleukin 1 ya, melalui saraf afferent nervus vagus ya, ini efek non prostaglandin, tidak melalui prostaglandin, akan meningkatkan set point termoregulator. Kemudian secara direct, secara langsung pirogen endogen berinteraksi dengan ada bagian dari otak di mana sawar darah otaknya incomplete. Jadi ini suatu proses transport aktif, yaitu pada organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT. Ini merupakan sensor pirogen endogen. Nah, setelah memahami patofisiologi tadi, maka kita lihat bagaimana klasifikasi demam menurut klinis, penyebab serta lamanya, di mana menurut klinisnya ada demam septik, remittent, intermittent, continue, dan demam siklik. Kita lihat demam septik, suhu tubuh berfluktuasi 2 derajat Celcius, di mana tidak pernah dia mencapai titik normal. Itu adalah septik, atau pada pasien-pasien yang infeksi berat yang kita sebut dengan sepsis. Kemudian kalau dia fluktuatif 2 derajat Celcius, tetapi sempat dia pada jam-jam tertentu tidak demam, itu namanya demam hektik. Lalu kalau fluktuasinya kurang dari 2 derajat Celcius tetapi tetap tidak menyentuh garis normal ya, itu namanya demam remittent. Lalu demam intermittent adalah demam yang fluktuatif lebih dari 2 derajat Celcius dan pada jam-jam tertentu dia mencapai suhu tubuh normal. Demam tertiana pada malaria ya, tertiana kita lihat pada hari pertama dia demam, hari kedua dia normal, hari ketiga dia kembali demam. Ini dipengaruhi oleh jenis parasit malaria ya, kerjanya ya. Jadi ada demam tertiana, ada pula quartana, di mana demam hari pertama, kedua, tiga bebas demam, dan hari keempat kembali demam. Demam kontinu fluktuasinya cuma kurang dari 1 derajat Celcius, tetapi tidak pernah mencapai nilai normal. Sedangkan demam siklik ada 3 hari demam, kemudian 3 hari bebas demam, lalu naik lagi 3 hari demam. Berdasarkan klasifikasi demam, berdasarkan penyebabnya sendiri, ada infeksi, penyakit kolagen, sistem saraf pusat, keganasan, kelainan hematologi, dan beberapa penyakit kardiovaskuler. Beberapa penyakit gastrointestinal, penyakit endokrin, trauma fisik, bahan-bahan kimia, adanya gangguan keseimbangan cairan, pasien dehidrasi ya, lalu psikogenik, ada pula demam palsu, memang pasiennya yang acting untuk demam ya, serta kalau semua sudah kita singkirkan dan tetap kita tidak tahu penyebabnya, maka kita sebut dengan fever of unknown origin atau FOO.
Sedangkan terakhir berdasarkan lamanya ada demam trivial, demam 1 hingga 3 hari, kita periksa urin, biasanya asalnya dari situ. Demam tanggung 4 sampai 7 hari, kita periksa darah rutin, periksa mikrobiologik dan serologik. Demam yang serius, kalau dia lebih dari 7 hari, kita bisa memeriksakan kimia darah, imunologi, lalu pemeriksaan penunjang seperti radiologi, EKG, maupun penggunaan biopsi. Nah, seperti itu mungkin secara singkat tentang patofisiologi demam. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan, apakah ada dari kalian yang mau bertanya? Ya, silakan. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan, Lalibah Syarifah. Ya. Baik, Dok. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lalibah Syafira Mustika, Dok, Stamuk 111-2021-2153, Dok. Izin bertanya, Dok, mengenai bagaimana pemberian antibiotik pada pasien yang masuk UGD yang disertai demam, Dok. Dok, mohon penjelasan, Pak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Iya. Pertama-tama memang harus kita ingat bahwa kita harus berusaha mengubah paradigma masyarakat bahwa setiap demam mereka mengkonsumsi antibiotik yang dibeli sendiri. Itu tugas kita, ya. Tapi sebagai dokter layanan primer tentu lihat dulu demamnya karena apa, ya, demamnya karena apa? Apakah infeksi ataupun non infeksi, ya? Pun dia infeksi, kita harus bedakan apakah dia bakteri, virus, jamur, parasit, dan yang kita berikan antibiotik tentu saja yang hanya disebabkan oleh bakteri, ya. Jadi yang infeksi antibiotik hanya untuk infeksi kausa bakteri, sedangkan infeksi akibat non bakteri ataupun infeksi penyebab demam yang non infeksi seperti keganasan, dehidrasi dan lain-lain tentu saja tidak ada tempatnya pemberian antibiotik. Malah itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Itu tugas kita sebagai seorang dokter untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Begitu mungkin Lalibah, ya. Jadi perlulah edukasi ke pasiennya. Kita sampaikan ini nggak perlu antibiotik, kita jelaskan kenapa, ya, supaya dia mengerti. Iya. Bagaimana Lalibah? Ya, baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya, Dok. Terima kasih. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain atau ada yang mau didiskusikan dari pertanyaan dari Lalibah? Silakan. Permisi, Dok. Mohon izin bertanya, Dok. Silakan. Ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya. Perkenalkan, Dok, saya Firyansyah, Stambuk 11 2021-2049, dokter. Tapi dokter, untuk pertanyaan saya, kapan sekiranya pasien yang sudah mengalami demam ini kita dapat berikan antipiretik, Dok? Mungkin itu, Dok. Iya, terima kasih Firyansyah. Ya, Dok. Ya, bagaimana yang lain? Ada mau coba menjawab enggak? Kalau kita dapat pasien datang ke kita dengan keluhan demam, kapan kita? Apakah langsung kita berikan antipiretik atau tidak? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau Rosa bagaimana menurutnya? Tapi Dok, mohon izin menjawab, Dok. Menurut saya apabila ada pasien demam, menurut saya langsung dikasih obat antipiretik, Dok, atau obat anti demam, misalnya seperti paracetamol, Dok. Oke, baik. Jadi pada pasien-pasien yang datang dengan demam kita berikan antipiretik baik itu paracetamol ataupun ibuprofen dan lain-lain, tetapi kita lihat dulu kalau demamnya baru sehari, ya, dan apa penyebab demamnya. Kalau dia datang orang tua dengan dehidrasi, maka selesaikan dehidrasinya, cukupkan cairannya, maka demamnya akan turun. Kalau pasien datang dengan demam, umpamanya pos vaksinasi, maka itu adalah respon tubuh yang
berespon terhadap vaksinnya. Maka pada kasus-kasus begitu sebisa mungkin kita tidak memberikan dulu antipiretik ataupun pada anak-anak yang baru 1 hari demam ya. Tetapi kalau demamnya berlanjut ya sudah 2 hari dan pasien lemas akibat hipermetabolisme yang disebabkan oleh demam, maka di situ kita memang sudah harus memberikan antipiretik. Mungkin seperti itu ya. Oke, bagaimana Rosa? Variannya sudah jelas jawabannya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi ya dok, sudah jelas dok. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Iya. Tapi ya dok, sudah cukup jelas dok. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok. Makasih ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka selanjutnya kita akan melakukan ujian post-test ya. Kalian ingat bahwa penilaian hasil belajar kalian yang terakhir ada ujian akhir blok. Untuk selanjutnya sebagai take home messages dari kuliah ini, yaitu demam adalah gejala, bukan diagnosis jadi tugas kita dalam mencari diagnosisnya. Dan demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh. Kita harus memilah kapan kita menurunkan demam dengan menggunakan obat. Kemudian banyak kausal lain dari demam selain infeksi, yaitu penggunaan antibiotik, dan ini memerlukan penggunaan antibiotik yang sesuai indikasi. Dan pada kasus-kasus demam kita harus bisa memilih antipiretik yang tepat. Kita menutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.